kami akan menjelaskan mengenai materi praktikum keempat mengenai propagasi horn antena microwave di ruang bebas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari propagasi dan antena. Propagasi merupakan suatu peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar atau transmitter menuju ke antena penerima atau receiver. Sedangkan antena itu merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk memindahkan gelombang elektromagnetik dari feeder ke udara maupun sebaliknya. Untuk feeder yang dimaksudkan yakni berupa kabel koaksial maupun waveguide. Baiklah, setelah mengetahui pengertian dari propagasi dan juga antena, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai besaran-besaran pada antena. Di mana besaran-besaran pada antena ini ada 7. Yang pertama itu ada efisiensi dari antena. Efisiensi antena merupakan perbandingan antara daya yang dimasukkan kepada antena dan daya yang dipancarkan oleh antena. Semakin kecil frekuensinya, maka semakin kecil juga efisiensi antena tersebut. Baiklah, selanjutnya itu yang kedua ada impedansi antena. Impedansi antena itu dinyatakan dalam bentuk ohm dan harus sesuai dengan impedansi dari feeder dan juga pesawatnya. Kesesuaian impedansi itu sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi pancarannya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pola pancaran. Pola pancaran di sini merupakan suatu gambaran kekuatan pancaran dari antena sebagai fungsi sudut. Untuk komunikasi dari satu titik ke titik lainnya, diharapkan pola pancaran yang dihasilkan itu dapat sejauh mungkin. Setelah pola pancaran, ada juga lebar berkas atau bandwidth. Adalah sudut yang terbentuk dari berkas yang kuat pancarannya separuh dari pancaran yang terkuat. Semakin kecil sudut ini, semakin baik pengarahannya. Selanjutnya adalah gain. Adalah perbandingan kuat pancaran terbesar terhadap kuat pancaran bila digunakan sebagai antena isotropis. Semakin besar gain, semakin baik juga pengarahannya. Setelah gain ada juga front to back ratio, yakni perbandingan kuat pancaran ke arah depan dan belakang. Dan yang terakhir adalah polarisasi. Dimaksudkan agar gelombang yang terpancar atau terserap hanya pada arah tertentu saja. Bila tidak dipolarisasikan, gelombang yang terpancar ataupun terserap berupa gelombang yang bergetar ke berbagai arah. Antena vertikal, polarisasinya vertikal, dan sedangkan antena horizontal, polarisasinya horizontal. Halo semua, perkenalkan nama saya Juan Peter Monang Tambu Bulun dengan ujung NIM 020 dari Elektro B Kampus Indralaya, kelompok 12 Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan kepada kita semua mengenai jenis-jenis antena. Yang pertama, ada antena grid, yang dimana antena jenis ini mempunyai bentuk seperti jaring. Cakupan antena grid hanya searah, sehingga antena jenis ini biasanya dilengkapi dengan pasangan antena yang dipasang di tempat lain atau antena pemancar sinyal. Antena grid ini diarahkan ke antena pemancar, sehingga sinyal yang diterima akan lebih kuat. Fungsi dari antena grid ini adalah menerima dan mengirim sinyal data melalui sistem gelombang radio 2,4 MHz. Sudut pola pancaran antena ini lebih fokus pada titik tertentu sesuai pemasangannya. Kemudian ada antena omni, yang dimana antena ini mempunyai cakupan yang lebih luas daripada antena grid. Cakupan antena ini menyebar ke semua arah dan membentuk seperti semacam lingkaran. Antena omni tersebut berfungsi untuk melayani cakupan area yang luas, tetapi dengan jangkauan yang pendek. Dengan jangkauan area yang luas, kemungkinan di area ini juga akan terkumpul sinyal yang tidak digunakan atau tidak diinginkan. Antena omni memiliki pola radiasi yang menyebar sama rata ke segala arah, sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai antena access point. Yang ketiga ada antena sektoral, yang dimana antena jenis ini hampir sama dengan antena omni. Antena ini mampu menampung hingga 5 klien. Biasanya antena sektoral dipasang secara horizontal maupun tegak lurus. Pola pancaran yang horizontal memancar ke segala arah, mana antena ini diarahkan sesuai dengan jangkauan dari derajat pancarannya. Sedangkan pada bagian belakang antena tidak memiliki pancaran.
Dan yang terakhir ada antena Yagi, yang dimana antena ini mempunyai cakupan yang searah. Perbedaan utama dari antena Yagi dan grid adalah antena ini cukup jarang digunakan dalam jaringan. Biasanya antena ini akan diarahkan ke pemancar. Antena Yagi memiliki pola radiasi unidireksional. Artinya, antena yang mengarahkan atau merespon rapat daya gelombang elektromagnetik ke atau dari satu arah tertentu. Baiklah, inilah penjelasan singkat dari saya mengenai jenis-jenis antena. Akhir kata, saya ucapkan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan-gangguan apa saja yang dapat terjadi pada propagasi gelombang elektromagnetik. Ada 3, yaitu atenuasi, distorsi, dan juga derau atau noise. Yang pertama mengenai atenuasi. Atenuasi adalah pelemahan yang terjadi dikarenakan adanya satu atau beberapa faktor yang menyebabkan sinyal dalam transmisi tidak mampu dicapai. Sinyal yang dipancarkan oleh transceiver tidak mampu ditangkap oleh receiver. Pelemahan ini terjadi karena satu hal, yakni jarak. Jangkauan yang terlalu jauh menyebabkan sinyal tidak mampu disampaikan. Setelah atenuasi yaitu distorsi atau penyimpangan. Penerimaan sinyal dalam suatu sistem komunikasi dapat dirusak oleh adanya kontaminasi sinyal transmisi. Sinyal ini akan mengakibatkan rusaknya sinyal yang diterima tidak sesuai dengan yang dikirim. Distorsi merupakan sebuah perubahan suara yang terjadi ketika amplitudo sinyal melebihi range yang tersedia. Hasilnya adalah timbulnya artefak harmonis tambahan seiring bentuk waveform berubah. Contoh distorsi adalah suara berisik yang dikeluarkan oleh speaker yang rusak. Dan selanjutnya adalah derau atau noise. Derau atau yang biasa disebut noise adalah suatu sinyal gangguan yang bersifat akustik atau suara, elektris maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem, rangkaian listrik ataupun elektronika, dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dekar Ruliansyah dari Teknik Elektro Angkatan 2019 dan juga saya berada di kelompok 12. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai pengertian dan juga komponen-komponen yang digunakan pada LAN dan WLAN. Satu, pengertian LAN dan WLAN. LAN atau Local Area Network dapat didefinisikan sebagai network atau jaringan sejumlah sistem komputer yang lokasinya terbatas di dalam satu gedung dan tidak menggunakan media fasilitas komunikasi umum, melainkan pemilik dan pengelola media komunikasinya adalah pemilik Local Area Network itu sendiri. Yang kedua ada WLAN, yaitu Wireless Local Area Network, merupakan jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal dalam area terbatas seperti rumah, kampus, atau gedung kantor. Selanjutnya, komponen dasar LAN dan WLAN. Beberapa komponen dasar yang biasanya membentuk suatu local area network adalah sebagai berikut. Workstation merupakan node atau host yang berupa suatu sistem komputer. Sistem komputer ini dapat berupa PC atau dapat pula berupa suatu komputer yang besar seperti sistem mini komputer, bahkan suatu mainframe. Workstation dapat bekerja sendiri atau standalone, dapat pula menggunakan jaringan untuk bertukar data dengan workstation atau user yang lain. Yang selanjutnya ada server, perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk melayani jaringan dan workstation yang terhubung pada jaringan tersebut. Berdasarkan jenis pelayanannya, dikenal disk server, file server, print server, dan suatu server juga dapat mempunyai beberapa fungsi pelayanan sekaligus. Yang ketiga ada link. Workstation dan server tidak dapat berfungsi apabila peralatan tersebut secara fisik tidak terhubung. Hubungan tersebut dalam local area network dikenal sebagai media transmisi yang umumnya berupa kabel. Adapun beberapa contoh dari link adalah kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel fiber optik. Yang keempat ada network interface card atau NIC. Suatu workstation tidak dihubungkan secara langsung dengan kabel jaringan ataupun transceiver kabel, tetapi melalui suatu rangkaian elektronik yang dirancang khusus untuk menangani network protokol yang dikenal dengan network interface card atau NIC. Selanjutnya ada network software. Tanpa adanya software jaringan, maka jaringan tersebut tidak akan bekerja sebagaimana yang dikehendaki. Software ini juga yang memungkinkan sistem komputer
yang satu berkomunikasi dengan sistem komputer yang lain. Software ini diperlukan untuk mempelajari simulasi jaringan komputer, dan juga ada banyak software yang bisa digunakan untuk memahami materi ini. Namun saya hanya akan memaparkan software yang dipakai pada saat praktikum lalu, yaitu paket tracer, yang merupakan aplikasi atau software yang digunakan untuk melakukan simulasi jaringan komputer. Paket tracer ini dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Cisco, yang berguna untuk membuat suatu jaringan komputer atau sering disebut dengan komputer network. Dalam aplikasi ini telah tersedia komponen-komponen yang sering dipakai dalam jaringan komputer seperti hub, switch, router, dan lain sebagainya. Dengan demikian kita dapat membuat simulasi jaringan komputer di dalam PC dengan mudah. Jadi dengan adanya aplikasi ini kita bisa mempraktekkan sebuah jaringan komputer sebelum melakukan praktek di lapangan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pada WLAN, pada umumnya seperti mobile atau desktop PC. Perangkat akses untuk user mobile PC biasanya sudah terpasang pada port PCM CIA. Tetapi untuk desktop PC umumnya harus ditambahkan wireless adapter melalui PCI card ataupun USB. Access point, perangkat yang menjadi sentral koneksi dari user ke ISP, dan juga access point memiliki fungsi untuk mengkonversikan sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui media kabel, ataupun disalurkan ke perangkat WLAN yang lainnya dengan dikonversikan ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Selanjutnya ada WLAN interface. Peralatan yang dipasangkan di mobile atau desktop PC, personal komputer. Peralatan yang dikembangkan juga secara massal, yaitu dalam bentuk PCM CIA atau Personal Computer Memory Card International Association Card, maupun melalui port USB. Antena eksternal atau opsional yang dipakai untuk memperkuat daya pancar. Antena tersebut dapat dirakit sendiri oleh pengguna atau user. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai bagian dari pengertian dan juga komponen yang ada di LAN dan WLAN, dan selanjutnya mengenai simulasi rangkaian akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Ricky. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ricky Pratama dari kelompok 12. Di sini saya akan melakukan percobaan pada praktikum 5 dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di Cisco Packet Tracer ini ada pula komponen-komponen yang digunakan, yaitu router, switch, dan juga device seperti PC atau komputer, dan juga laptop. Pada device-device ini kita berikan IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Sebelum melanjutkan percobaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang IP address, subnet mask, dan juga default gateway. IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat yang disediakan oleh penyedia layanan internet. Dan biasanya IP tiap komputer-komputer itu berbeda. Lalu subnet mask adalah istilah teknologi yang digunakan dengan bahasa Inggris yang mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID atau host ID untuk menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal atau berada di luar. Lalu default gateway adalah komputer yang memiliki dua buah network interface untuk menghubungkan dua buah jaringan atau lebih di internet. Untuk mencapai suatu alamat dapat ditempuh melalui gateway untuk sampai ke tujuan. Lalu lanjut pada percobaan. Di sini pada percobaan kita mengetik ipconfig, lalu di enter. Setelah di enter akan muncul IP address, subnet mask, dan default gateway-nya seperti ini. Lalu setelah itu kita ketik ping 20.20.20.2. Ping 20.20 ini adalah IP yang sudah disetting. Lalu enter, ketika enter akan muncul datanya seperti ini. Akan ada RTO pada pertama. RTO maksudnya adalah ketika kliennya itu tidak dapat mengakses kepada server.
Setelah itu akan baru server dapat mereply-nya. Mungkin sekian percobaan yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.